Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang norma dan etika dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Dan saya atas nama Muhammad Fagisan dengan NIM 2021008233. Dan saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok saya sendiri. Ya, langsung aja. Manajemen sumber daya manusia, pengertian serta fungsi. Di sini fungsinya ada 3 poin. Yang pertama fungsi lini, yang kedua fungsi koordinatif, dan ketiga fungsi staf. Dan ada juga poin yang kedua, ada fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengendalian atau controlling. Fungsi operasional, yang pertama rekrutmen, yang ketiga pengembangan, yang keempat kompensasi atau kompersiotin, yang keempat pengintegrasian atau integration, yang keenam pengalihan atau mindset, yang terakhir pemutusan hubungan tenaga kerja atau separation. Norma, ada juga pengertian dan fungsi norma. Fungsi norma pengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang beredar, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, membantu pencapaian tujuan bersama masyarakat, menjadi dasar untuk memberi sanksi pada warga masyarakat yang melanggar norma, dan kelima, norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Yang keenam, norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat membatasi, beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Yang selanjutnya digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalin hubungan di lingkungan masyarakat di individu. Selanjutnya, untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Yang terakhir, untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada juga pengertian etika. Pengertian etika ada 3 di sini. Yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kedua secara etimologis, yang ketiga secara umum. Perencanaan strategi konsep etika, langkah-langkah. Yang pertama, menentukan standar etika yang ingin ditanamkan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam mendorongnya konsep etika perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi maupun prosedur kompetensi yang diperlukan. Yang keempat, mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang dilakukan. Yang terakhir, mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi konsep etika yang dijalankan. Cara manajemen dalam mencegah terjadinya masalah. Yang di sini ada 5 poin. Yang pertama, membantu komitmen karyawan dalam manajemen. Yang kedua, membuat buku pegangan karyawan. Yang ketiga, sistem pengubahan yang profesional. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Yang terakhir, menampung keluh, saran, kritikan karyawan. Implementasi konsep manajemen sumber daya manusia. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, seleksi. Yang kedua, orientasi karyawan. Yang ketiga, training. Yang keempat, penilaian kinerja. Dan yang terakhir, reward and hukuman.
Dan di sini juga saya akan menjelaskan contoh kasus yang dimana contoh kasus yang saya angkat di sini yang ada di PT Freeport Indonesia atau PT FI merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport M. Moran, Copper dan Gold Inc. Dan PT FI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah-daerah tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Kami memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional atau MC, yaitu perusahaan internasional yang transnasional yang berkantor pusat di suatu negara tetap kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang. Mogoknya hampir seluruh PT Freeport Indonesia atau FI disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di Indonesia di seluruh dunia. Pekerjaan Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam yaitu berkisaran US dollar 1,5 US dollar 3 padahal. Bandingan gaji di negara lain mencapai US dollar 15 sampai US dollar 25 per jam. Sejauh ini perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja entah apa dasar pertimbangannya. Baik, mungkin itu saja presentasi saya untuk tugas etika bisnis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.